Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heru di Pekalongan. Mas Heru menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 lalu. Jadi belum terlalu lama ya, biasanya kan kita di tahun 90-an. Nah ini di tahun 2011. Jadi Mas Heru itu ada tetangga yang meninggal. Itu adalah seorang udah tua ya, udah nenek-nenek. Dan ya karena usianya itu udah sepuh tadi, banyak penyakit dan sebagainya, akhirnya meninggal. Nah Mas Heru ini sebagai salah seorang yang memang dekat dengan cucunya, waktu itu teman main lah, dan rumahnya juga memang gak terlalu jauh, tetanggaan. Itu ada nenek dari temannya meninggal, Mas Heru pun rewang-rewang di sana, bantu-bantulah di situ ya, karena habis meninggal kan tentu saja repot, nanti ada acara tahlilan dan sebagainya, mungkin malam harinya tuh banyak tamu dan yang lain-lain. Pokoknya Mas Heru itu bantu-bantu sebisanya lah di situ, apapun yang dibutuhkan. Nah jadi pada malam pertama tahlilan ya, setelah sebelumnya itu acara pemakaman, Mas Heru juga terlibat dari awal sampai akhir sampai selesai. Jadi ini neneknya temannya Mas Heru tadi, itu namanya Mbak Suja. Meninggalnya itu malam, sore hari, selepas maghrib begitulah, dan akhirnya hari itu juga dimakamkan. Dan akhirnya sudah sampai malam kan, itu sampai jam 11 hampir jam 12 malam lah itu selesai. Nah keesokan paginya Mas Heru itu masih tinggal di sana ya, buat rewang-rewang, buat bantu-bantu itu, buat melekan di sanalah, ngeramein rumah ya. Dan akhirnya apa, malam harinya kan diadakan acara tahlilan. Mas Heru itu udah sempet pulang ke rumah dulu waktu itu, dan acara tahlilan tersebut itu dimulai sekitar jam 7:30 atau selepas sholat isya biasanya. Nah di acara tahlilan tersebut Mas Heru kan bantu-bantu ya di area dapur di sana, mondar mandir nyiapin ini nanti yang buat medangan orang-orang yang datang ke situ. Itu kan bantu-bantu, pokoknya apapun yang bisa dilakukan di sana, termasuk dari sorenya tuh bantuin gelar tikar dan sebagainya. Nah Mas Heru itu lewat waktu itu dari dalam mau ke belakang sana, dia itu mau naruh sesuatu gitu ya, habis ngapain gitu di depan, dia ke belakang mau naruh sesuatu. Nah ini tepat di samping pintu rumah, di situ Mas Heru itu melihat ada seorang nenek-nenek itu lagi duduk, dan orang itu adalah orang yang sangat dikenal oleh Mas Heru, itu adalah Mbak Suja. Cuman ya Mas Herunya cuman nengok, "Mbah," gitu kan, cuman begitu aja, "Jangan ngelamun Mbah, malam-malam begini." Mas Heru itu nggak inget sama sekali. Dia pun akhirnya ke belakang situ kan, balik lagi, Mbah Suja itu masih di sana, masih duduk mesem begitu kan, ngeliatin Mas Heru. Dan akhirnya apa, dia tuh ngelewatin. Begitu sampai di ruang tengah, Mas Heru tuh baru ngeh, dia di situ, dia bantu-bantu itu ya buat setelah meninggalnya Mbak Suja. Kenapa di belakang ada Mbak Suja gitu kan. Wah geger langsung waktu itu. "Ru, kenapa Ru?" Mas Heru tuh sambil bawa sesuatu begini ya, itu diem aja di tengah jalan. Akhirnya kan yang lain pada, "Ru, kenapa Ru? Kenapa Ru?" "Oh nggak apa-apa gitu. Sini duduk dulu." Akhirnya itu diambil kan, dan mungkin yang lain ngelihat ada sesuatu yang nggak beres sama Mas Heru. Mas Heru pun dipinggirin, disuruh duduk. Kenapa ada yang nanya begitu. Dan Mas Heru pun menceritakan, "Aku tadi ngelihat Mbah Suja duduk di belakang situ," katanya gitu kan. Wah akhirnya yang lain juga pada ikut ke bawah gitu. Dan akhirnya sudah, malam itu pun selesai. Dan malam harinya itu selepas acara tahlilan itu, warga kan pada berdatangan di sana. Ya pada melekan lah, memang nggak terlalu banyak, paling sekitar 10 orang gitu ya. Itu datang ke situ, ada sisa-sisa makanan tadi kan, yaitu disuguhin lah, sayang kalau misal pagi nggak kemakan juga sayang kebuang. Jadi disuguhin di situ, begadanganlah mereka, termasuk Mas Heru juga. Dan saat Mas Heru
itu udah lumayan cukup malam gitu ya. Namanya begadangan, banyak minum teh, banyak minum air putih itu kan belet pipis ya. Dia pun sore harinya itu kan habis mengalami itu tadi. Beneran ada rasa takut saat harus ke belakang sana. Mas Heru tuh takut banget, cuman dia gengsi sama ini anak-anak ini, kalau misal dianterin yuk, itu nggak mau gitu kan. Itu malu banget seperti itu, nanti bakalan diomongin gitu kan. Wah, Heru penakut. Dan akhirnya dia pun coba memberanikan diri buat pergi ke belakang sana. Dan kita jeda sebentar untuk iklan yang mau lewat ini. Nikmati kerenyahan sejati bawang goreng Nyai Wiji. Dijamin premium, tanpa tepung, renyah, dan gurih. Bawang goreng kebahagiaan. Baik, kita lanjut lagi ceritanya. Nah, Mas Heru kan akhirnya ke belakang. Saat dia udah deket sama toilet di situ, Mas Heru itu mendengar ada yang kerupiuk gitu di dalam toilet dan lumayan cukup lama. Akhirnya apa? Asem lama banget gitu ya. Dan akhirnya keluar dulu lah. Aku ndak enak soalnya nungguin di situ di dekat toilet. Barangkali ini kerabat temannya, apalagi perempuan begitu ya. Terus Mas Heru nungguin di depan kamar mandi atau toilet situ kan ndak enak. Mas Heru pun akhirnya keluar lagi ke depan sana. Menahan itu tadi pipis ya, ditunggulah mungkin sekitar 5 menit baru Mas Heru merencanakan untuk balik lagi ke sana, ke belakang lagi ke situ. Ru, kemana lagi Ru? Aku tadi belum, katanya ada orang di itu toilet. Oh ya sudah, teman-temannya itu tetap di depan sana. Mas Heru pun jalan pelan-pelan, lumayan cukup cepat gitu ya, karena buru-buru udah kebelet. Nah, saat masuk di dalam rumah di situ kan mau ke belakang lah. Nah, ini tuh ada temannya namanya Edi. Edi ini adalah teman dekatnya Mas Heru yang neneknya meninggal. Memang si Mas Heru itu ndak terlalu merhatiin Edi itu tadi ada di depan atau enggak gitu ya. Dan intinya tuh kebelet pipis dan masuk. Nah, papasan sama si Edi tadi. Anterin aku ke belakang, Kalau sama Edi sama tuan rumah itu nggak malu gitu ya. Anterin aku ke belakang. Ayo, ya udah ya, kata si Edi tuh begitu. Akhirnya dianterin ke belakang sana. Mas Heru di depan, Mas Edi di belakang. Ya sudah, ada tuan rumah itu tenang rasanya kan. Kalaupun misal di kamar mandi masih ada yang make, nanti gampang. Ada teman ngobrol di situ lah, setidaknya itu nggak terlalu bengong-bengong banget. Dan akhirnya ke belakang sana. Nah, begitu di belakang, udah kan selesai itu si Mas ini siapa tadi, Mas Heru itu selesai. Dan ke depan begitu keluar dari kamar mandi itu ndak ada siapapun. Loh, Edi kemana gitu kan? Edi kemana? Nah, dia itu nengok lagi ke satu sudut di ruangan tersebut. Ini kayak ada bayangan hitam lagi duduk di situ di pojokan. Itu siapa ya? Mas Heru nggak mendekat, cuma diperhatiin itu siapa ya. Nengok, lempeng lagi, diperhatikan. Ternyata itu apa? Itu Mbah Suja lagi duduk di sana, lagi diem aja. Mas Heru pun langsung lari ke depan, kedebuk. Kenapa Ru? Enggak apa-apa, tadi ada kecoa, kata si Mas Heru-nya tuh begitu. Dan Mas Edinya tuh cuek aja gitu ya, kayak seolah-olah gimana gitu ya, padahal dia tadi habis nganterin. Akhirnya Mas Heru negur Mas Edi secara diam-diam biar teman yang lain itu ndak tahu. Kamu tadi kemana Ed? Ditanya begitu kan. Kemana? Orang aku tadi di sini, kata si Edinya begitu. Enggak, kamu kan tadi di belakang nganterin aku ke toilet ini. Hah? Di belakang apanya? Aku tuh nggak ke belakang dari tadi di sini. Kamu nggak pernah minta tolong, nggak pernah minta ditemenin, kata si itu ya. Yang bener Ed, jangan bercanda Ed. Emang kenapa Ru? Nggak apa-apa, kata si Mas Heru. Kenapa? Jadi Mas Heru itu mau cerita, tapi nggak mau cerita mengenai penampakan neneknya itu yang dilihat sama Mas Heru. Soalnya nggak enak gitu ya. Jadi Mas Heru pun akhirnya cerita, iya Ed, aku tadi ke belakang, itu aku papasan sama kamu Ed. Terus aku minta dianterin. Giliran udah sampai belakang, aku udah selesai, kamunya ndak ada. Tapi malah apa gitu kan, kata Mas Heru, kata Mas Edinya. Cuman Mas Heru itu
berusaha merahasiakan itu. Enggak lah, aku enggak mau ngomong-ngomong, katanya begitu kan. Ya sudah, oh ya wis lah, akhirnya cerita itu memang enggak tembus ke Mas Edi. Malam itu udah begadang sampai pagi, sampai hampir pagi, Mas Heru pun pulang ke rumah. Dan beberapa hari kemudian Mas Heru itu mulai hati-hati. Jadi udah dikasih lihat 2 kali, Mas Heru itu nggak mau yang gimana-gimana gitu lah, nggak mau yang aneh-aneh. Sampai akhirnya itu begini. Entah di hari keberapa, hari ke-5 atau hari ke-6, Mas Heru itu datang ke situ. Buat bantu-bantu itu buat persiapan berkat gitu ya. Di hari ke-7 itu kan disiap-siapin, gulanya dibungkusin dan sebagainya gitu. Siang-siang lah, sore lah, menjelang sore sekitar jam 3, Mas Heru pun ke situ buat bantu-bantu. Nah, saat bantu-bantu tersebut, ini kan ketemu sama Mas Edi dan, "Ru, sini Ru, bentar Ru, bantuin di sini." Nah, mereka itu, Mas Edi itu ngajak ke kamarnya Mbah Suja di situ. Masuklah ke situ ya, kamarnya standar seperti kamar nenek-nenek pada umumnya begitu ya, banyak kain jaritnya di situ, tumpuk-tumpuk dan yang lain-lain. Mas Heru pun duduk di situ. Duduk di ranjangnya yang memang spraynya itu udah diganti, udah baru lah. Dan kamarnya pun baunya wangi melati karena ditaburin ada kembang melati di situ. Jadi harum. Nah, Mas Heru duduk di sana, ngapain Lampu itu remang-remang pakai bolam. Nenek-nenek itu nggak suka yang terlalu terang, katanya tuh silo. Nah, di situ Mas Edi tuh lagi ngeberesin kain-kain neneknya. Bentar, Ru. Dan ya Mas Heru udah terlanjur duduk di situ ya, baru duduk. Mas Edi tuh keluar bawa setumpuk kain jarik, itu mungkin mau dipindahin kemana gitu ya. Kamarnya, lemarinya mau dikosongin atau bagaimana. Nah, ini Mas Heru ditinggal sendirian di kamar tersebut, duduk di atas ranjangnya Mbah Suja. Nah, tiba-tiba lampu itu kayak lep, mati, dak, nyala lagi gitu ya. Cuman sebentar doang. Mas Heru kan takut. Diko nggak kesini-kesini sih. Kalau aku misal keluar, tiba-tiba keluar dari kamar, dan misal ada kerabatnya Mas Edi yang lihat dari kejauhan, nanti mikirnya yang enggak, ngapain ya Heru kok masuk-masuk ke kamarnya Mbah Suja, takutnya begitu, padahal diajak sama Edi. Nah, Mas Heru pun bertahan di sana, kok begini. Nah, setelah itu Mas Heru baru nyadar, ternyata di belakangnya, dia kan duduk di pinggiran ranjang, di belakangnya itu ada seseorang, dan itu adalah Mbah Suja. Mbah Suja lagi terbaring, kayak lagi sakit gitu ya, nengok ke sana ke arah pintu. Nah, setelah itu datanglah si Pak Leknya Mas Edi. Datang ke situ bawa nasi. Nasinya itu cuma nasi kosongan doang, nggak ada lauk, nggak ada apa. Mas Heru bingung, manggil kan, "Om," gitu kan. Si omnya itu diem aja, dan dia itu menuju ke kasur. Mas Heru kan akhirnya bergeser, dia berdiri, dan lagi-lagi Mas Heru itu kayak disirep. Dia itu kayak dibikin nggak ingat kalau Mbah Suja itu udah meninggal. Dia pun cuma ngeliatin, Mbah Suja iya emang udah sepuh ya, memang lagi sakit-sakitan. Dan di sanalah Mas Heru itu melihat sesuatu yang tidak patut, gampangnya begitu. Jadi ternyata omnya si Edi itu kasar banget sama Mbah Suja. Nyuapinnya itu ya kasar lah nyuapinnya gitu ya. Disuruh nganga, diserep gitu kan, terus diuel kayak gitu. Ya nggak tegan ceritainnya gitu. Tapi kurang lebih seperti itulah perlakuannya, itu nggak bener ke orang tuanya sendiri. Mas Heru pun, "Om, jangan gitu Om." Ya, sempat negor seperti itu kan, "Om, jangan gitu Om." Tapi omnya itu diem aja, dia tuh nggak ngerespon atau nggak apa. "Om, jangan begitu Om, kasihan Mbah Suja Om, Mbah Suja lagi sakit, nanti keselak Om," kata Mas Herunya begitu. Tapi si omnya Mas Edi tadi tuh cuman diem gitu kan, sambil ngumel-ngumel ini nasinya lagi, nggak ada lauk, nggak ada apa, lagi slep begitu. Mas Heru karena ya satu nggak mau berantem tentu saja begitu ya, dia pun akhirnya karena nggak kuat, Mas Heru keluar dari ruangan tersebut. Udahlah aku keluar aja. Nah, begitu keluar ketemu sama Mas Edi. "Kamu lama banget Ru, aku dari tadi nyariin kamu," kata si itu ya. "Kamu nggak ada di kamar," kata si Edinya begitu.
gak ada di kamar apaan, orang aku di kamar itu loh om, sini sini Ed, katanya begitu kan. Si aku mau cerita apaan? Ommu itu loh, gitu kan, sama mbahmu sama Mbak Suja kok kasar begitu sih? Kamu ngomong apa? Kata si Mas Edi kan. Iya tadi di kamar, waktu aku di kamar, ommu tiba-tiba masuk bawa nasi doang gak ada lauknya, terus nyuapin si mbahmu itu kasar banget, diwol-wol. Itu kan ya tentu saja Mas Edi itu kaget mendengar cerita tersebut. Ruk gitu kan, dipanggil gitu kan. Iya kenapa? Mbahku kan udah nggak ada, Ruk. Di situ astagfirullahaladzim. Iya ya Ed ya, Mbak Suja kan udah nggak ada ya. Lah terus yang aku lihat tadi siapa gitu? Ya aku nggak tahu, kata si Mas Edinya begitu, aku nggak tahu. Terus lagian masa iya omku sekasar itu, kata si Mas Edinya tuh. Enggak, orang beneran kok, emang kasar banget kayak gitu, aku ngelihat dengan mata kepala sendiri. Ruk, yang kamu lihat itu, kata Mas Edi ya, yang kamu lihat itu bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Maksudnya gimana Ed? Ya yang jelas mbahku itu udah nggak ada. Terus ngapain kamu melihat mbahku di kamar disuapin sama Om Edi? Nah di situ sama omku gitu kan. Nah disitulah Mas Edi tuh mulai agak sedikit keras, mungkin kepancing emosinya atau bagaimana ya. Jadi begini, intinya setelah hari itu Mas Edi tuh nggak mau nemenin Heru. Jadi Mas Heru tuh menangkap sinyal kalau Edi tuh lagi marah gitu kan. Dari situ akhirnya udah Mas Heru kan pulang, dia tuh nggak ngurusin yang udahlah. Edinya juga begitu, aku didiemin. Mungkin karena kemarin kali ya, aku udah ya nggak tau lah, udah ngomongin masalah omnya yang kasar seperti itu. Jadi ternyata beberapa hari, sampai di hari ke-7 tetap datang si Mas Heru, cuman Mas Edi nggak ngajak ngobrol. Jadi sampai beberapa hari kemudian barulah si Mas Edi nyamperin rumahnya Mas Heru. Akhirnya cerita, Ru, pertama aku mau minta maaf sikapku yang kemarin, katanya. Oh iya Ed, santai aja. Dan aku mau cerita, katanya begitu. Cerita apa? Iya, aku kan kemarin ndak ngurusin kamu ya, diem-diem lah begitulah. Bukannya marah atau gimana, cuman aku juga di sisiku aku lagi nyari tahu. Apa yang kamu lihat itu beneran enggak sih gitu ya. Itu jangan-jangan sesuatu yang kami itu ndak tahu tentang om ke simbahku itu gitu kan, kasar seperti itu. Mungkin kamu kayak diperlihatkan masa lalu di kamar tersebut. Dan setelah ya aku cari tahu, aku ngobrol sama bapakku, sama ibuku, sama keluarga yang lain tentu saja. Dan akhirnya apa, omku itu ditanya-tanya lah intinya begitu kan. Begitu ditanya-tanya, omku itu nggak mengaku, enggak kok, sumpah aku itu nggak pernah seperti itu. Dan akhirnya apa, ya konsultasi lah sama orang gitu ya, yang dianggap tetua juga. Jadi pendapat dari tetua tersebut itu begini, jadi ya mbahmu itu kan udah meninggal, intinya seperti itu. Mbahmu itu udah meninggal, dan orang yang udah meninggal ya di dunia selesai, udah nggak ada, udah di sana. Dan ya yang itu yang kelihatan itu mungkin sesuatu yang lain. Dan mungkin mereka udah repot-repot nampakin diri, udah repot-repot nongolin diri, ya pasti ada tujuannya. Dan tujuannya biasanya itu tidak baik, ya minimal nakut-nakutin, kata si orang itu, minimal nakut-nakutin. Nah ini mungkin salah satu tujuannya itu adalah mau nyebar fitnah. Fitnahnya itu ya ke om kamu, katanya begitu kan. Ya dengan memanfaatkan temenmu itu, si Heru itu, melihat seolah-olah adegan itu mungkin benar-benar terjadi di masa lalu. Kalau kamu berpikiran seperti itu, artinya kamu berhasil ketipu sama si sosok tersebut. Tapi kalau kamu berpikiran lain, tetap berpikiran baik, ya bisa jadi itu tadi, kamu melihat yang sebenarnya. Ommu itu sayang sama ibunya, merawat udah sebaik-baiknya. Buktinya mbahmu itu kan sakit itu udah lama ya, udah 4 tahun lebih katanya gitu kan. Dan nggak mungkin kalau misal orang nggak dibaik-baikin bisa bertahan sampai 4 tahun, kata si tetua itu.
Mas Heru pun, Mas Edi pun ya waktu itu ya, iya juga ya. Dan ya akhirnya apa, cenderung berpikir ke positifnya, dan hal itu disampaikan ke Mas Heru. Dan ya sudah, dari situ Mas Heru, oh berarti yang aku lihat itu bukan bau. Ya bukanlah, katanya begitu. Itu mungkin sesuatu yang lain yang memang punya rencana, punya tujuan tertentu ya. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah tujuan yang tidak baik, yaitu fitnah, intinya begitu. Dan alhamdulillah setelah itu memang Mas Heru itu sering main ke sana kan, ke rumahnya Mas Edi. Udah nggak ada gangguan-gangguan apapun, semuanya itu udah ya normal-normal aja lah seperti sebelum-sebelumnya. Itu aja satu cerita dari Mas Heru, cerita yang di Pekalongan sana, cerita yang mungkin relatif lumayan cukup pendek ini, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya, bisa mengisi waktu kawan-kawan semua. Dan terima kasih banyak kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang goreng Nyai Wiji tentu saja terima kasih banyak. Dan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.